bahwa di sirup itu nggak boleh ada EG dan DEG sekian, itu nggak ada yang ngatur, dan makanya memang tidak diatur sama Badan POM. Beberapa ternyata setelah dirilis Badan POM kan ternyata ada tuh sirup yang ternyata mengandung EG dan DEG lebih ambang. Possibility-nya kan dua, kelalaian atau kesengajaan, kan gitu. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks, dan di episode kali ini kita akan berbincang dan ngobrol-ngobrol mengenai satu kasus yang merebak baru-baru ini, yaitu mengenai gagal ginjal akut pada anak yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, yang bahkan jumlah kematian akibat kasus gagal ginjal akut pada anak ini mencapai 133 anak yang menjadi korban. Nah, apa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak ini, dan sejauh mana penanganan terhadap kasus gagal ginjal akut pada anak ini? Dan mungkin Sobat Bisnis juga sudah membaca di beberapa pemberitaan, salah satu yang menjadi penyebabnya adalah obat demam sirup. Apakah benar obat demam sirup itu menjadi salah satu faktor utama penyebab gagal ginjal akut? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Profesor Zulis. Beliau adalah guru besar Fakultas Farmasi UGM. Halo Prof, apa kabar Prof? Pak, selamat siang Mas Danang, baik, alhamdulillah. Gimana Prof Zulis ini melihat fenomena yang terjadi tentang kasus gagal ginjal akut pada anak ini, Prof? Iya, oke Mas Danang. Jadi saya kira gagal ginjal akut kejadiannya ini saya kira sangat memprihatinkan ya, karena ini berarti ada sesuatu yang tidak biasanya. Banyak orang bertanya, loh, dulu nggak ada masalah seperti ini kok sekarang muncul begitu ya. Padahal misalnya kalau itu adalah obat, maka obatnya juga sama dari dulu yang digunakan. Ya, saya kira ketika muncul gagal ginjal akut ini kan memang harus ditelusuri betul apa penyebabnya. Secara kronologi mungkin ya teman-teman yang pendengar ya. Jadi ini kan sebetulnya udah mulai ditemukan. Jadi gini, gagal ginjal akut sendiri kan sebenarnya bukan penyakit baru ya. Dulu ya udah ada gitu ya. Cuman kok sekarang kejadiannya meningkat gitu kan, dan kebetulan banyak dijumpai pada anak-anak gitu ya, dan laporan itu bahkan sampai sekarang sudah hampir 250 lebih ya yang mengalami sampai per Oktober ini ya, per 24 Oktober kemarin. Itu sebetulnya sudah mulai ada laporan mulai bulan Januari, tapi masih kecil-kecil, belum kepikir begitu ya. Nah, baru kemudian memang Agustus nih kok makin tinggi, makin meningkat. Kemudian sampai terakhir ini. Kementerian Kesehatan sudah banyak melakukan atau sudah melakukan sebetulnya investigasi terkait dengan penyebab. Jadi karena gagal ginjal akut itu kan nggak cuman penyebabnya kan banyak gitu Mas. Ya. Jadi bisa dari infeksi ya, atau dehidrasi, atau mungkin penyebab-penyebab lain gitu. Waktu itu sudah dilakukan pemeriksaan terkait dengan virus, kemudian kemungkinannya COVID, atau mungkin bakteri yang lain begitu ya, termasuk leptospirosis yang itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Tetapi dari hasil pemeriksaan awal itu oleh Kementerian Kesehatan terhadap terutama untuk subjek-subjek yang ada di Jakarta ya, karena kan yang dekat kan di RSCM tuh lumayan banyak juga kasusnya kan, jadi mereka melakukan di sana tidak ada gitu, artinya yang berkaitan dengan masalah infeksi seperti itu. Nah, sehingga kemudian bingung juga nih apa ya penyebabnya gitu, kok kenapa begitu drastis juga, karena namanya progresif ya, biasanya sampai 5-10 hari, nggak sampai 10 hari kadang-kadang sampai meninggal begitu, ada yang nggak bisa survive begitu kan. Nah, dilalai in the same time, itu kan ada berita tuh, bahwa di Afrika, di Gambia itu juga belum lama muncul ada kasus yang mirip, yaitu ada gagal ginjal akut juga pada anak-anak juga, yang itu kemudian di sana diinvestigasi ada dugaan ke arah penggunaan sirup. Kenapa penggunaan sirup? Karena anak-anak itu biasanya minumnya sirup gitu ya, dan kasusnya kan pada anak-anak. Kenapa kok nggak pada dewasa ya? Dewasa kan biasanya nggak minum sirup ya, mereka biasanya nguntal tablet udah bisa. Jadi ternyata masalahnya di sirupnya gitu. Di sana itu ada dugaan bahwa mereka mengandung atau sirupnya mengandung cemaran etilen glikol dan etilen glikol dalam jumlah di atas ambang. Setelah dipelajari memang
peristiwa atau kasus poisoning atau keracunan di ethylene glycol itu kan memang sudah pernah dilaporkan di beberapa negara some time ago ya, udah tahun berapa gitu. Dan mereka memang kebetulan menggunakannya itu sebagai pelarut, Mas Danang. Artinya dia dipakai sebagai bahan pelarut, dan karena itulah kemudian sekarang diatur oleh Pak Kompendia, oleh aturan itu bahwa ini nggak boleh dipakai, tetapi boleh dipakai sebagai boleh ada sebagai cemaran saja gitu. Karena nah gini, ketika industri farmasi akan membuat obat, terutama dalam bentuk sirup, tentu harus larut ya. Beberapa obat itu kan nggak bisa larut dalam air ya, atau sukar larut, sehingga memerlukan tambahan kosolven namanya, atau suatu tambahan agen pembantu kelarutan. Nah, agen pembantu kelarutannya itu biasanya yang dipakai adalah kalau nggak propilen glikol, polyethylene glikol, atau sorbitol, atau gliserol atau gliserin ya, yang itu sudah dijelaskan juga oleh Badan POM waktu itu ya. Nah, bahan-bahan ini nggak mungkin ada di dunia ini dalam keadaan murni sama sekali. Pasti ada cemarannya, kan itu kan proses sintesisnya pasti akan melibatkan juga senyawa kimia yang lain. Semakin murni tentu akan semakin mahal, dan itu sangat sulit untuk mendapatkan benar-benar 100% pure. Sehingga aturan itu masih membolehkan bahwa kosolven tersebut boleh ada cemarannya. Seperti propilen glikol itu boleh ada cemarannya, yaitu diethylene glikol sama ethylene glikol maksimal 0,1%. 0,1% itu kan artinya dalam 100 mili itu hanya boleh 0,1 mili gitu di dalam propilen glikol itu. Nah, misalnya industri farmasi nih, dia akan membuat sirup. Nah, dia akan menggunakan propilen glikol. Maka dia pasti harus memastikan dulu bahwa propilen glikol yang dia pakai adalah masuk persyaratan. Mereka cek ya, atau mungkin dia biasanya kalau dia beli di supplier dan itu adalah pharmaceutical grade ya, artinya grade untuk farmasi, mereka kan ada COA-nya, Mas. COA itu adalah Certificate of Analysis ya. Itu kayak kita beli itu ada leafletnya menjelaskan gitu ya, speknya, cemarannya berapa gitu. Nah, itu mestinya tidak boleh lebih dari yang tadi itu 0,1%. Misalnya itu udah sesuai, maka sama industri kan dibikin nih, diformulasikan, ditambah paracetamol, tambah pemanis, sama perasa gitu kan, karena sirup biasanya ada tambahan rasa jeruk, rasa apa gitu. Nah, ketika jadi produk akhir, maka DEG sama EG-nya ya masih bisa dijumpai, karena kan dari awal sudah ada, cuman dibawa batas, ya kan? Ketika dia diproses sebagai sirup, ya masih saja mungkin dijumpai cemaran itu di produk akhir. Tetapi yang penting adalah tidak melebihi ambang batas, kan gitu. Masalahnya adalah aturan 0,1% tadi itu hanya berlakunya pada bahan baku, Mas Danang. Jadi yang mengatur itu di farmakope itu di bahan bakunya. Tapi di dunia ini, di farmakope manapun nggak ada yang mengatur cemaran di produk akhir. Nggak ada. Jadi bahwa di sirup itu nggak boleh ada EG dan DEG sekian, itu nggak ada yang ngatur. Dan makanya memang tidak diatur sama Badan POM. Bahwa suatu sirup itu nanti di akhir harus diukur EG dan DEG-nya. Itu. Jadi sebelum ada kasus ini, itu nggak kepikir juga itu harus mengukur itu. Iya, karena memang selama ini aman-aman aja gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kok sekarang jadi ada ya, gitu kan? Dan beberapa ternyata setelah dirilis Badan POM kan ternyata ada tuh sirup yang ternyata mengandung EG dan DEG lebih ambang. Ya. Possibility-nya kan dua, kelalaian atau kesengajaan, kan gitu. Ya. Kalau kelalaian itu artinya dia mungkin tidak mengecek dengan baik si bahan bakunya itu memenuhi syarat atau enggak. Karena sebetulnya kalau memenuhi syarat itu di ujung mestinya juga tetap memenuhi syarat, Mas. Karena tidak ada proses untuk yang menjadi lebih banyak atau apa, kecuali enggak stabil. Tapi selama itu masuk dalam katakanlah ED-nya 2 tahun, ya disimpan 2 tahun, mestinya masih stabil gitu ya. Belum ada banyak perubahan. Tapi kedua adalah berarti ada kesengajaan. Nah, kalau ada kesengajaan menambahkan ethylene glikol dan diethylene glikol, itu adalah suatu tindakan kriminal. Karena sudah dari awal itu sudah di-state bahwa ini bukanlah bahan yang boleh ditambahkan, begitu. Batasin juga cemarannya maksimal sekian. Tapi kalau ternyata di belakang
ketahuan kok tinggi banget misalnya, itu pasti ada sesuatu. Artinya nggak mungkin kalau cemaran tok gitu loh. Kalau cemaran tuh nggak mungkin akan setinggi itu, apalagi sampai menyebabkan hal yang fatal. Ada kemungkinan mungkin ada ditambahkan. Begitu. Nah, itu harus ditelusuri lebih lanjut kalau ada dugaan seperti itu, karena itu kan sangat berdampak hukum ya. Ya. Jadi itu menuduhnya juga nggak bisa menuduh begitu saja, karena berarti harus benar-benar dicek seperti itu. Tapi Prof, sebenarnya kan seperti yang tadi Prof jelaskan ya, kalau obat sirup itu punya kandungan ethylene glycol dan diethylene glycol yang bisa dibilang melebihi ambang batas, yang kemudian itu diduga sebagai penyebab utama dari gangguan ginjal akut ini yang muncul. Nah, pertanyaannya adalah bisa dibilang kenapa penelitian tersebut baru dilakukan dan baru dikatakan berbahaya, Prof, ketika kasus ini muncul. Padahal kan sebelumnya obat sirup sudah beredar bebas. Artinya kan ketika obat sirup itu sudah beredar, seharusnya dari pihak-pihak yang berwenang bisa tahu ya, Prof ya, kalau ada yang punya kandungan ethylene glycol dan diethylene glycol melebihi ambang batas gitu, Prof. Gimana tahunya kalau nggak dilakukan, nggak merupakan syarat? Ya nggak bisa tahu, Mas. Nggak bisa tahu. Jadi karena itu bukan syarat untuk industri farmasi juga untuk melakukan bahwa di akhir ya, produk akhir loh ya, bukan di bahan baku ya, bahwa di produk akhirnya itu harus sekian misalnya, itu kan nggak ada syarat seperti itu. Karena itu nggak ada di dalam kompendia manapun mensyaratkan seperti itu. Sehingga asumsinya ketika di bahan bakunya itu memenuhi syarat, di produk akhirnya mesti memenuhi syarat. Iya, itu ada asumsinya seperti itu. Karena itu tadi udah saya bilang, proses selama ini kan juga tidak akan terus meningkat di dalam penyimpanan, kan enggak juga gitu. Tapi itu kemudian memungkinkankah, Prof, ke depannya agar ada tindak lanjut dari pemerintah ketika di bagian akhir dari produk obat-obatan terutama ya, kemudian ditinjau lagi kemudian sebelum beredar di pasaran gitu, Prof? Sebelum beredar atau setelah beredar? Mungkin sebelum beredar kali ya. Iya, jadi gini, obat itu sebelum beredar itu kan masih harus diregistrasikan ya. Iya. Ya, maksud saya gini, di Badan POM tuh udah dicek juga, maksudnya terkait dengan dokumen dan sebagainya gitu. Mereka harus comply sama semua tadi, dokumennya harus lengkap, bahan bakunya harus sekian dan sebagainya gitu udah. Nah, kemudian dipasarkan. Nah, masalahnya setelah dipasarkan itu kan memang walaupun pengawasan post market sudah dilakukan oleh Badan POM, dia melakukan sampling, tapi dia nggak ngukur DEG dan EG, Mas. Karena itu nggak jadi disyarat. Sekali lagi gitu masalahnya. Kalaupun dia melakukan sampling, itu biasanya terhadap mutu ya. Mutu secara umum ya. Jadi misalnya dicek nih, ada yang rusak misalnya, nggak stabil, kelihatan visualnya ya, misalnya jadi mengempal atau apa misalnya gitu. Itu ini udah jelek nih misalnya gitu. Tapi untuk DE dan EG memang tidak disyaratkan dan tidak ada kompendia yang menyebutkan harus berapa, sehingga memang tidak dilakukan. Nah, makanya ini sebetulnya suatu momentum ya untuk sekarang, kalau gitu mungkin perlu ya gitu. Dengan kejadian ini tuh berarti kayaknya ini sekarang perlu disyaratkan. Hanya saja begini, Mas Danang. Aturannya harus ada dulu, Badan POM harus mengacu juga pada satu aturan. Nah, aturan itu yang bikin Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan tuh punya atau yang mereka punya yang bertugas membuat satu farmakope itu tadi ya. Farmakope itu yang acuannya itu. Nah, masalahnya di Farmakope Indonesia yang bahkan edisi terakhir pun tahun 2021 belum menyebutkan juga tentang cemaran itu maksimal berapa EG dan DEG, itu nggak ada. Nah, gimana terus ngacunya kan? Sehingga yang sekarang dilakukan oleh Badan POM adalah dia mempelajari dan ya mencoba mengkonversikan bahwa kalau gitu karena yang saya pun ikut membantu mencarikan informasi ya, berapa sih sebetulnya maksimalnya. Nggak ada tuh literatur yang menyebutkan berapa, sehingga kita melihatnya pada berapa sih dosis letal, dosis yang mematikan tuh berapa sih gitu. Kalau dosis itu kan kaitannya sama ini ya, berapa banyak yang diminum orang, bukan pada sirupnya gitu loh. Kalau misalnya sirupnya sebetulnya ambangnya tidak terlewati tapi dia minumnya 2 botol langsung, ya bisa aja kan. Artinya kan kemudian dikonversikan. Kalau gitu lazimnya minum obat itu seberapa sehingga maksimal dia bisa terasup itu berapa, sehingga akhirnya kemarin dibatasi misalnya
500 miligram, 0,5 miligram per kilogram berat badan itu adalah dosis letalnya ya, dosis yang amannya lah yang itu di atas itu nggak aman gitu. Jadi Badan POM kemudian mencoba membuat patokan seperti itu. Maka kemarin muncullah ada beberapa yang di atas ambang begitu. Terlepas dari proses untuk tadi ya Prof yang Prof jelaskan tentang ambang batas dan juga proses kandungan yang terdapat dalam obat sirup itu. Nah, kalau pandangan Profesor sendiri sejauh ini ketika kasus ini bergulir dan bahkan sudah ada korban di Indonesia, bagaimana pandangan Profesor melihat penanganannya nih Prof nih, baik dari BPOM hingga Kemenkes untuk menangani kasus gagal ginjal akut pada anak ini? Apakah menurut Profesor sendiri respon lembaga terkait sudah tepat dan sudah baik Prof untuk menangani kasus ini Prof? Iya, saya kira sudah cukup responsif ya, dan mereka bekerja sesuai dengan kewenangannya masing-masing ya, walaupun itu nanti harusnya saling berkolaborasi ya. Jadi misalnya Badan POM kan ngejarnya ke obatnya ya, karena Kementerian Kesehatan kan mengerucutkan bahwa kemungkinan nih karena obat nih gitu kan. Maka kalau tentang obat kan berarti Badan POM nih yang harus memastikan tentang obatnya, tapi kausalitasnya tetap nggak bisa dilakukan oleh Badan POM ya. Badan POM hanya ruang lingkupnya misalnya mengecek benar nggak sih ada obat-obat yang memang melebihi ambang batas DEG dan EG-nya, seperti yang diduga bahwa ini merupakan penyebab gagal ginjalnya. Sementara Kementerian Kesehatan juga mencoba untuk membuat satu kebijakan-kebijakan kalau misalnya itu memang disebabkan karena cemaran itu yang itu biasanya ada dalam sirup, maka kan kemarin sempat ya nggak boleh dulu menggunakan sirup seperti itu ya, ada kebijakan seperti itu kan juga sebenarnya suatu tindakan konservatif tapi ya memang untuk preventif begitu. Jadi saya kira sudah dilakukan, tetapi memang juga tidak bisa harus dinamis sekali nih, karena kan prosesnya itu nanti sekali ada kebijakan kan domino efeknya panjang Mas. Sekali nggak boleh diberikan sirup kan bingung tuh, aduh apa nih gitu kan. Makanya Badan POM juga harus segera melakukan investigasi atau terkait dengan sebetulnya mana sih yang mengandung dan tidak begitu ya, dan juga yang menggunakan pelarut-pelarut itu yang mana, sehingga kan juga sudah dilakukan oleh Badan POM secara berkala juga. Ini hari ini juga barusan tadi ada konferensi pers yang ke-6 kalau nggak salah, bahwa ini loh yang sirup-sirup yang tidak mengandung pelarut-pelarut itu yang berpotensi menyebabkan cemaran. Nah sehingga itu harus ditangkap oleh Kementerian Kesehatan bahwa dengan masukan dari Badan POM ini bahwa ini sirup-sirup ini udah bisa digunakan, maka Kementerian Kesehatan yang membuat edarannya lagi nih, karena kan dinas kesehatan ataupun rumah sakit di bawah itu kan yang ruang lingkupi kan Kementerian Kesehatan. Mereka juga nggak berani melakukan kalau misalnya tidak ada misalnya petunjuk ataupun keputusan dari kebijakan dari Kementerian Kesehatan gitu. Jadi memang ini saling harus bersinergi begitu Mas. Lalu yang cukup ramai di pemberitaan juga, saya juga sempat menyimak Prof tentang langkah hukum yang dilakukan oleh BPOM terhadap produsen obat yang ketahuan di dalam kandungan obatnya melebihi ambang batas tadi yang sudah dijelaskan juga gitu. Kemudian BPOM mengambil langkah hukum dengan ya bisa dibilang hukum pidana ya terhadap para produsen obat tersebut. Nah, menurut Profesor sendiri, apakah langkah ini sudah tepat, Prof? Karena kan berarti ketika langkah hukum dilakukan, ada pelanggaran, ada hal-hal yang dilanggar gitu Prof. Padahal sebenarnya kalau menurut penjelasan Prof tadi juga tidak ada aturan untuk ketika itu sudah dalam bentuk produk gitu kan. Karena kan aturannya dalam kandungan, dalam bentuk produk udah bukan ranahnya BPOM lagi gitu. Dan kemudian apakah langkah BPOM dengan melakukan langkah hukum ini sudah tepat? Mengingat kalau menurut pandangan saya sendiri ya Prof ya, sebaiknya adalah fokus untuk menarik obat yang sudah beredar gitu Prof, yang sudah ada di pasaran. Kalau kami sendiri melihat itu lebih baik langkahnya adalah ditarik dulu semua, kemudian jangan sampai ada yang beredar lagi, baru kemudian langkah hukum apa nih yang bisa dilakukan oleh BPOM gitu. Apakah
sudah tepat Prof menurut Profesor sendiri? Sebetulnya sudah berjalan juga Mas Danang, jadi bukan berarti hanya langkah hukum yang pidana itu saja, tetapi kan Oke. 5 produk yang diumumkan, ya itu kan udah keberapa tuh, informasi keempat kalau nggak salah, udah beberapa waktu yang lalu. Iya. Ada kan 5 obat yang dirilis bahwa dia mengandung, itu udah ditarik dari peredaran, itu udah di-recall. Oke. Ya, jadi udah dan udah diawasi oleh Badan POM bahwa itu semuanya udah harus di-recall. Jadi udah ada nih penarikan ini, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dari ini kan tindak lanjut berikutnya adalah kenapa sih ada obat yang cemarannya sangat tinggi gitu. Iya. Nah, kemudian setelah ditelusur kayaknya ada misconduct deh gitu loh. Tadi apakah memang ada kesengajaan atau apa, itu loh yang harus, karena yang jelas kan aturannya nggak boleh ada gitu loh. Tapi ketika ada dengan sangat tinggi kan berarti ada penyebabnya nih. Ya, apakah nanti dia mengganti sumbernya ya menjadi sumber yang speknya mungkin lebih rendah sehingga cemarannya lebih tinggi. Sorry. Atau bahkan mengganti sama sekali gitu, atau mencampurkan gitu loh. Nah, itu kan harus diselidiki, makanya Badan POM ketika akan mengambil tindakan pidana pun tidak bisa sembarangan juga. Dia kan tetap harus karena di Badan POM kan juga ada Deputi 4 ya Mas, jadi Deputi Penindakan ya, yang itu akan melakukan investigasi yang mendalam begitu ya. Nah, sehingga nanti kalau memang udah terbukti baru bisa dibawa ke ranah hukum, kalau belum ya bisa balik lagi nanti kan, malah dituntut balik itu kalau seperti itu. Nah, tapi bahwa ada unsur penambahan itu sudah melanggar hukum kan Mas Danang? Kalau benar ada unsur penambahan EG dan DIG sudah melanggar hukum, gitu loh masalahnya. Jadi walaupun tadi Mas Danang bilang memang nggak ada disyaratkan, saya bilang kan bahwa nggak ada syarat bahwa ini harus sekian gitu ya. Tapi kan ketika ada unsur penambahan itu karena terbukti dari yang tinggi sekali ini kayaknya nggak lazim deh, kan gitu. Bisa dipikirkan. Kalau cemaran doang kayaknya nggak segitu deh. Tapi kalau ini sampai setinggi itu kan mungkin ada penambahan. Nah itu yang harus ditelusuri, bener nggak? Kalau memang terbukti barulah itu suatu pelanggaran dan itu bisa dibawa ke ranah hukum. Mungkin lanjutan lagi nih Prof nih, kalau Profesor sendiri melihat sejauh ini bagaimana pandangan Profesor terhadap tupoksi dari BPOM sendiri untuk saat ini Prof? Apalagi dengan adanya kasus gagal ginjal akut pada anak ini Prof? Iya, sejauh yang saya pahamin ya Mas Danang, obat itu adalah komoditi yang highly regulated. Sangat ketat sekali peraturannya, itu dokumen-dokumennya, bahkan nggak cuman pada saat registrasi, sebelumnya itu, karena saya juga kadang-kadang kan meneliti ya, misalnya untuk uji klinik seperti itu, mereka inspeksi, kemudian segala rintik-rintik semua catatan itu harus disubmitkan seperti itu. Artinya sebetulnya pengawasan pre-market dan post-market itu memang sudah ada tupoksinya seperti itu ya. Nah, sehingga sejauh ini memang sudah menjalankan tupoksi, hanya saja memang ketika ada step-step yang seperti sekarang ini terjadi, berarti ada yang perlu diketatin lagi deh seperti ini ya. Jadi tentu kita belajar, ini dinamis ya situasinya ya. Kita biasa belajar dari pengalaman bahwa memang banyak orang loh, kenapa baru sekarang setelah kejadiannya? Memang sebelum kejadian memang nggak ada gitu ya, masih terkendali begitu. Tapi dengan namanya orang kan tadi ya, kadang-kadang anak sekolah aja kan ya, ada yang nakal, ada yang semuanya baik kan, ada yang nakal. Nah itu yang memang harus tindakannya ya tadi segera melakukan investigasi mendalam. Jika sudah terbukti seperti itu, ada yang bisa sampai ke pidana, ada yang misalnya cukup administratif, misalnya dengan memberikan peringatan, atau bisa lebih dari itu merecall produk maupun menghentikan industrinya ya. Jadi sertifikat CPOB-nya ditarik, itu juga bisa. Itu ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan begitu. Oke. Mungkin terakhir nih Prof nih untuk kedepannya, apakah ada pandangan dari Prof sendiri evaluasi terhadap penanganan dari kasus gagal ginjal akut ini, baik terhadap Kementerian Kesehatan atau juga terhadap BPOM, dan mungkin pesan dari Profesor sendiri terhadap orang tua di luar sana yang khawatir terhadap kasus gagal ginjal akut pada anak ini, karena bisa dibilang ini menyerang anak-anak ya Prof ya, dan juga kasus-kasus yang kemudian menyebabkan meninggal juga bisa dibilang cukup cepat prosesnya dari mulai terkena sampai meninggal. Jadi menimbulkan kekhawatiran juga di masyarakat. Otomatis juga
menimbulkan kekhawatiran saat anaknya nanti demam ataupun panas, dikasih obat apa nih gitu kan. Mungkin Profesor bisa menyampaikan juga ke masyarakat, Prof. Jadi kalau berkaitan dengan peranan dari Badan POM dan Kementerian Kesehatan, dan itu sebenarnya nggak cukup itu saja ya, berkaitan juga dengan lembaga-lembaga lain, karena misalnya berkaitan dengan impor bahan baku misalnya kan itu mungkin melibatkan juga mungkin Kementerian Perdagangan dan sebagainya. Jadi intinya sih kolaborasi, integrasi lah, koordinasi itu yang penting ya diutamakan. Saya kira saya istilahnya tidak ingin menggarami lautan lah. Pasti beliau orang-orang yang udah sangat di atas, udah sangat paham dengan hal itu ya. Kalau saya lebih ke ini aja kepada masyarakat. Yang pertama mungkin gini, bahwa memang kejadian-kejadian seperti ini ya memang mudah-mudahan tidak akan terulang lagi ya Mas Danang. Tetapi untuk preventif, misalnya itu berkaitan dengan obat, maka sebetulnya saya menyarankan untuk masyarakat itu selalu mencatat apa obat yang digunakan. Itu sebenarnya hal yang sepele tapi penting ya. Simple ya, iya betul. Jadi setiap orang tua itu punya catatan. Misalnya anaknya menggunakan obat apa, mereknya apa, syukur ada nomor batch-nya berapa. Jadi punya notes lah di rumah gitu ya. Karena kasus seperti ini Mas Danang, ketika mau ditelusur kadang susah. Beneran nggak ya ini karena obat? Karena wah saya lupa kemarin obatnya apa, udah dibuang gitu. Ya betul. Ya kan analisis kausalitasnya jadi susah, makanya sampai sekarang kan juga kita jadi nggak bisa mengatakan pasti karena bahwa itu habis minum obat ini loh, misalnya gitu loh. Nah, sehingga ini sangat membantu kalau misalnya ada kejadian sesuatu yang juga ada kaitannya dengan obat. Jadi tenaga kesehatan juga saya harapkan bisa ikut membantu tadi memberikan laporan-laporan ke Kementerian ke Badan POM untuk misalnya menjumpai kasus-kasus seperti itu. Tetapi sekali lagi informasinya harus lengkap. Pasiennya siapa, dia menggunakan obat apa, kapan dimulainya, berapa dosis. Itu artinya apa? Ketika kita menganalisis kausalitas itu akan menjadi lebih mudah begitu. Ya, ini kepada masyarakat. Dan kemudian terkait dengan tadi sementara ini alhamdulillah Badan POM kan sudah merilis beberapa obat yang memang dari registrasi mereka tidak menggunakan bahan-bahan baku pelarut ini yang berpotensi menyebabkan cemaran, sehingga banyak kok alternatif yang bisa digunakan. Jadi misalnya dulu saya biasanya pakai paracetamol yang ini misalnya ya, apalagi misalnya disebut merek karena yang itu kemarin masuk list yang ambang batas ya. Saya biasanya pakai Unibaby. Ya udah, kan yang lain ada gitu loh. Yang memang ada dalam daftar itu tidak menggunakan pelarut yang tadi ya, yang berpotensi menimbulkan cemaran, dan juga sebenarnya masih banyak alternatif yang lain begitu loh. Jadi sebetulnya masyarakat tidak perlu panik juga. Sementara kalau obat-obat itu memang belum ada dalam list yang sudah direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan ataupun Badan POM tadi, ya udah jangan dipakai dulu aja gitu sementara gitu ya. Dikonsultasikan dengan dokter yang merawat ataupun apoteker yang menyiapkan, karena kalau untuk obat-obat kayak obat paracetamol kan obat bebas terbatas Mas Danang, boleh dibeli tanpa resep kan sebetulnya. Nah kalau yang seperti itu nanti mungkin ke apotek, jadi konsultasinya ke apoteker, pilihannya apa nih kalau misalnya dia butuh obat turun panas misalnya gitu. Nah kemudian lebih dari itu adalah tadi mengamati gejala ya. Jadi para orang tua yang punya putra-putri kecil terutama yang masih menggunakan tadi ya obat-obat sirup biasanya. Nah itu tadi mengamati misalnya ada gejala kok berbeda dari biasanya ya, terutama ciri khas dari gagal ginjal akut adalah tidak pipis gitu loh. Jadi kok pipisnya sedikit sekali atau bahkan tidak pipis dalam waktu 6-12 jam tuh nggak ada pipis. Nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan begitu, karena itu sudah menuju ke sana arahnya kalau memang gagal ginjal akut disebabkan karena obat ya gitu. Itu sih sementara Mas Danang yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin terima kasih banyak ya untuk Profesor Zulis ngobrol-ngobrolnya. Juga terima kasih banyak untuk ilmunya yang mungkin bisa membantu sobat bisnis di rumah yang cukup khawatir nih dari kasus gagal ginjal akut pada anak-anak ini, mungkin bisa lebih tenang, lebih. Kalau mungkin dari saya juga. Kok pilihan obatnya gitu? Ya betul. Atau mungkin kan kayak nggak boleh semua kan Mas, kan pada bingung, aduh nggak bisa ini. Apotek juga ini
apa repot sekali harus mempuyur semua. Iya, Nah, betul betul betul. padahal kan puyur nggak semua anak doyan juga itu kan, Iya, ya tetap nggak iya, enak juga, pahit dan repot juga, biasanya cuman iya, disendokin gitu. Nah, sekarang alternatif sudah ada sih sebetulnya. Jadi tapi tetap konsultasikan dengan dokternya gitu. iya. Dan sejauh ini saran terbaik untuk masyarakat adalah ikuti anjuran pemerintah ya, Prof ya. Untuk tidak memberikan obat sirup dulu gitu minimal ya. Iya, gini, obat sirup yang tadi yang belum masuk dalam daftar gitu loh, Mas. Oke, oke. Tapi kalau misalnya masuk dalam daftar udah boleh gitu loh. Makanya tadi saya meng-highlight bahwa sebetulnya udah ada nih beberapa pilihan Yang sudah masuk dalam sirup daftar. yang aman, yang artinya dia tidak menggunakan Mhm. pelarut itu gitu loh. Tapi tetap dengan pengawasan lah gitu ya, Ya, ya. dengan Oke deh. konsultasikan ke dokter atau apoteker. Baik, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya Profesor Zulis. Semoga bisa memberikan informasi juga, menjelaskan juga ke masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kita sikapi nih terhadap kasus gagal ginjal akut pada anak ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat juga untuk sobat bisnis. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.